Halo sahabat SCTV. Salam ruang mahasiswa. Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan yang dimotori oleh mahasiswa program studi Teknik Kimia. Kegiatan tersebut akan berlangsung di dalam laboratorium program studi kimia. Dan kali ini Ruang Mahasiswa akan melakukan praktikum ekstraksi pigmen antosianin dari kol ungu sebagai indikator pH alami. Anita dan Rahma adalah dua mahasiswa program studi Teknik Kimia yang terpilih memberikan praktikum kepada sahabat SCTV. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu indikator alami dan teknik ekstraksi. Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa nih menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Lalu, bagaimana kelanjutan dari praktikum kali ini? Sahabat SCTV penasaran kan? Langsung saja, biar Anita dan Rahma yang menjelaskannya. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore mas, sore kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, mas sama kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga,
Ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SGTV, salam ruang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma beserta rekan saya Anita Dinurvita. Kami dari mahasiswi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Di sini kami akan melakukan praktikum ekstraksi pigmen antosianin dari kol ungu sebagai indikator pH alami. Tujuan dari praktikum ini adalah memisahkan pigmen yang terkandung dalam kol ungu dengan teknik maserasi. Yang kedua, membandingkan efisiensi indikator alami dari kol ungu dengan indikator komersial. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Proses ini nantinya akan menyebabkan perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel kol ungu, sehingga akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel kol ungu, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik. Semakin lama waktu perendaman, maka semakin banyak pula senyawa kimia yang terlarut dalam pelarut organik. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperlihatkan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan etanol 70% sebagai pelarut organiknya. Sedangkan senyawa kimia yang dipisahkan yaitu antosianin. Antosianin merupakan senyawa kimia flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan alami, pewarna alam, serta dapat dijadikan indikator pH alami pengganti metil merah. pH adalah derajat keasaman yang menentukan seberapa tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu larutan. pH asam berarti memiliki nilai di antaranya 0,0 sampai 6,9, basa di antaranya 8 sampai 14, dan netral di angka 7. Larutan yang terlalu asam dan terlalu basa sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan ekosistem, dan juga bisa pertanda bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pencemaran, dan lain-lain. Salah satu penentuan pH secara kualitatif yaitu dengan menggunakan indikator alami seperti antosianin. Untuk praktikum kali ini kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, untuk alatnya itu kami memiliki pisau dan talenan. Yang kedua itu bal pipet. Yang ketiga, pipet tetes. Yang keempat itu adalah pipet volume. Yang kelima adalah gelas kimia atau beker glass. Dan yang keenam adalah gelas ukur. Dan yang ketujuh di sini ada tabung reaksi sama rak tabungnya. Untuk bahannya sendiri kita menggunakan kol ungu dan etanol 70%, dan kita memiliki indikator komersial yaitu metil merah. Terus kita memiliki alat komersialnya itu yaitu pH universal dan pH meter. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama-tama itu kita potong kol ungu, iris tipis-tipis atau kecil-kecil. Lalu masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu, tambahkan larutan etanol 70% sebanyak 200 ml.
Lalu tutup menggunakan aluminium foil dan tunggu hingga 2 hari untuk kesempurnaan dalam proses maserasi ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai larutan maserasi yang sudah didiamkan selama 2 hari. Itu hasilnya seperti ini, bisa dibedakan. Nah, ini sebelum dan ini yang sesudah dimaserasi selama 2 hari. Selanjutnya, ketika kita sudah didiamkan 2 hari, kita lakukan proses filtrasi atau penyaringan, yaitu memisahkan filtrat dan kolnya. Itu kita sudah melakukan proses filtrasinya, yang didapatkan hasil seperti ini. Setelah mendapatkan hasil dari proses maserasi ini, kita akan melakukan uji pH pada sampel yang telah didapatkan. Di sini kita mempunyai uji pH-nya itu asam dan basa. Asamnya itu yaitu H2SO4 dan basanya itu adalah NaOH. Masing-masing normalitas 2N. Di sini kita bakal menguji pH-nya itu untuk pH komersialnya itu yaitu pH universal dan pH meter. Dan untuk indikator komersialnya itu dia menggunakan metil merah. Nah, sekarang kita tuangkan masing-masing di labu reaksi ini sudah memiliki nama-namanya. Di sini ada pH universal, metil merah sama kolungu. Jadi tuangkan masing-masing 1 mili asam dan basanya. Oke. Pipet larutan asam yaitu H2SO4 dan pindahkan ke tabung reaksi sebanyak 1 mili. Lakukan hal yang sama untuk semua tabung reaksi. Sekarang kita tuangkan larutan NaOH ke dalam labu reaksi dan lakukan yang sama. Yang pertama kami akan menguji pH dari pH komersial yaitu metil merah. Teteskan teteskan 1 tetes saja metil merahnya ke asam dan basanya. Oke, bisa dilihat perubahan warna yang terjadi. Itu dia adalah kuning seulas. Ini terjadi pada basa. Kita lihat yang di asam. Warna yang terjadi yaitu warna pink seulas. Untuk pengujian pH yang kedua yaitu pH universal.
Masukkan pH universal ke dalam larutan asam dan basanya. Ini larutan asam dan ini larutan basa. Kita masukkan sampai si pH ini kena larutannya. Setelah ini kita bandingkan untuk mengetahui range dari pH ini. Oke, yang pertama. Nah, di sini pH yang sama yaitu dia memiliki pH 14. Yaitu bisa disimpulkan bahwa ini larutan basa. Dan ini yang kedua. Bisa dilihat di sini dia sama warnanya di pH range yang 1. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini adalah larutan asam. Oke, selanjutnya untuk uji pH-nya yaitu uji pH alami dari kol ungu. Di kol ungu ketika diteteskan di larutan basa itu membentuk warna kuning seulas. Sama seperti metil merah. Kita lakukan di asam. Warna yang terbentuk warna ungu seulas. Bisa dilihat warna yang terbentuk sama. Oke. Untuk pengujian yang kedua yaitu menggunakan pH meter. Pertama kita masukkan ke larutan NaOH. Apakah benar? Ini adalah larutan asam. Di sini didapatkan hasil 12,31. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, range pH basa itu dari 8 sampai 14. Maka NaOH ini dapat disimpulkan dia termasuk basa. Kita bilas dulu, gak steril. Lalu kita masukkan ke H2SO4. Untuk H2SO4 dia jatuh ke pH-nya 1,52. Untuk range pH asam yaitu 0 sampai 6,9. Maka H2SO4 itu masuk ke dalam larutan asam. Setelah kita melihat hasil akhir, kita dapat mengetahui bahwa dalam percobaan ini antosianin yang telah diekstrak akan diuji coba dalam menentukan pH larutan asam dari asam sulfat dan basa dari natrium hidroksida. Antosianin dalam suasana basa akan berubah warna menjadi ungu dan sedangkan dalam suasana asam akan berubah menjadi kuning. Dapat disimpulkan dari praktikum kali ini adalah bahwa ekstrak kol ungu yang mengandung antosianin dapat menjadi indikator yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan indikator sintetis seperti metil merah yang sudah terbukti dan teruji. Kita tadi lihat sendiri hasilnya dengan warna yang sama saat dilakukan reaksi pada larutan asam dan basa. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang mahasiswa. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah
2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Halo teman-teman dari penonton setiap SJTV, perkenalkan nama saya Siti Rahma, saya dari Prodi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Tadi saya baru selesai melaksanakan praktikum yaitu proses maserasi. Proses maserasi ini dia masuk ke ekstraksi. Nah, ekstraksi ini terbagi menjadi 3, yaitu maserasi, sokletasi, dan distilasi. Nah, di sini saya menggunakan proses maserasi. Nah, di proses maserasi ini saya menggunakan bahan yaitu bahan alami, yaitu kol ungu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman semua, teman-teman bisa menggunakan selain kol ungu yaitu limbah dari kulit buah naga bisa, terus bunga-bunga yang warnanya mencolok ataupun pekat gitu kayak bunga mawar, bunga kamboja, terus bunga-bunga yang warnanya pokoknya yang menyala. Itu untuk alternatifnya. Jadi di sini saya mau membuktikan kalau teman-teman tidak hanya terpaku pada pH indikator komersial, tapi teman-teman juga bisa menggunakan pH
alami yang ramah lingkungan. Seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, tujuan dari praktikum kali ini itu memisahkan pigmen yang terkandung dalam kol ungu dalam teknik maserasi. Terus yang membandingkan efisiensi indikator alami dari kol ungu dengan indikator komersial. Nah, untuk saran buat teman-teman setelah melihat praktikum yang sudah dilakukan, semoga teman-teman bisa merubah pola hidupnya lebih sehat, lebih ramah lingkungan. Limbah-limbah yang ada di rumah bisa dimanfaatkan lagi agar tidak terlalu mencemari lingkungan. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini itu, ekstrak kol ungu yang mengandung antosianin dapat menjadi indikator alami yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan indikator sintetis seperti metil merah. Sudah terbukti dan kita udah uji tadi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak terasa sahabat SCTV, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kita dapat menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan pada episode kali ini. Yang bisa kita buktikan dari praktikum ekstraksi pigmen antosianin dari kol ungu sebagai indikator pH alami adalah bahwa ekstrak kol ungu yang mengandung antosianin dapat menjadi indikator alami yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan indikator sintesis seperti metil red. Terbukti dengan warna yang sama saat dilakukan reaksi pada larutan asam dan basa. Ruang Mahasiswa episode kali ini memberikan kita banyak informasi terkait metode-metode dan bahan-bahan kimia di Laboratorium Kimia Universitas Pamulang. Khususnya tentang ekstraksi pigmen antosianin dari kol ungu sebagai indikator pH alami. Semoga hari-hari kalian tetap bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa sahabat SCTV. Salam Ruang Mahasiswa. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Thalassemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau thalassemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang.